Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Eh, kita buka pelajaran kita pada pagi menjelang siang ini. Untuk itu kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa teman-temannya. Amin. Terima kasih kepada ketua. Selanjutnya Ibu mau ngecek dulu kehadiran kalian pada hari ini. Tia, Ahmad, Pedro, kemana dia? Oh, ada surat izinnya. Sini. Oke. Pedro izin. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Sebelum itu, Ibu mau menanyakan dulu pada materi kemarin. Saya masih ragu tentang materi minggu lalu, tentang membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni duafa. Nah, Ibu rasa sudah paham semua ya. Jadi kita lanjut saja ke materi kita pada pagi hari ini, yaitu berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Nah, sebelum kita membahas materi kita, Ibu mau bertanya dulu, pernah nggak sih kalian merasakan ujian kalian tuh sangat berat gitu kan? Terus bagaimana, apa yang kalian rasakan saat itu dan bagaimana kalian cara menghadapinya? Oke, siapa yang berani? Oke, Tia. Oh ya, itu ya ujian dalam merawat adik, ya kan? Adiknya masih kecil kan? Nanti salah, adiknya nangis, malah Tia yang yang dimarahin ibu gitu ya. Ya bagus. Terus Tia bagaimana? Oh ya, mungkin itu ibunya karena khawatir juga kan, karena Tia lebih besar juga. Tapi sebenarnya itu ibu Tia sayang sama Tia gitu. Itu mungkin cara ibu Tia mendidik Tia gitu kan. Oke, siapa lagi? Oke, Pedro. Oh, hujannya jatuh motoran ya. Nah, itu juga seharusnya kita juga melihat dulu, kita hati-hati enggak gitu kan dalam mengendarai motor, sehingga kita bisa kecelakaan atau apa kan. Kalau udah hati-hati mungkin itu memang ujian ya buat Pedro. Jadi bagaimana Pedro waktu itu? Sabar, Masya Allah. Keren ya. Nah, baik. Nah, kenapa sih gitu kan? Islam itu sangat menekankan pentingnya sabar dan berpikir positif dalam menghadapi ujian hidup. Oh iya, supaya tenang gitu kan. Ya, supaya lebih berlapang dada dalam menghadapi apa aja gitu kan. Iya, iya, ya. Bagus semuanya. Nah, Ibu rasa memang pintar-pintar semua ya kelas nih. Iya, udah kelas akhir ya. Terus bagaimana sih kandungan ayat-ayat mengajarkan kita untuk bersikap sabar dalam menghadapi musibah? Nah, untuk itu kita akan membahas materi pada hari ini, yang mana materinya yaitu berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Yang ingin kita pelajari pada hari ini yaitu yang pertama, mengamalkan pesan ayat, yang mana ayatnya tentang Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Kemudian Surah Ali Imran ayat 186. Kemudian hadis-hadis yang berkaitan tentang materi ini. Kemudian kita nanti menerjemahkannya, memahami kandungannya, kemudian membaca dan menulis dan menghafalkan. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ibu saja ya yang membacakan.
yaitu bunyi ayatnya. Kalian perhatikan juga makhrajil hurufnya, kemudian tajwidnya juga ya harus diperhatikan. Yaitu bunyi ayatnya. Bentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Maaf ya, suara ibu agak serak. Kemudian artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ayat Al-Baqarah ini menegaskan bahwa sebenarnya Allah memang semuanya mensamaratakan ya, semuanya diberikan ujiannya masing-masing. Mungkin ada yang ujiannya berupa kelaparan, ada yang berupa ketakutan, rasa takut dalam menghadapi sesuatu, atau mungkin punya fobia gitu kan. Terus kemudian kekurangan harta, ada yang mungkin mempunyai gangguan kejiwaan, mungkin entah itu dirinya atau keluarganya. Dan sebenarnya ini tuh berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu kalau orang-orang yang sabar pasti Allah memberikan ganjaran yang begitu besar bagi orang-orang yang bersabar. Nah, kalau bagi orang yang tidak sabar mungkin akan ketika kita mendapat musibah tersebut, jika kita ngeluh, pasti rasanya berat kali hari kan. Yang sebenarnya kita bisa melewatinya gitu. Dengan mengeluh, jadinya itu terasa lebih berat. Mungkin kalian pernah mengalami, kalian mungkin lagi ngerjain tugas nih, tugasnya banyak kali gitu kan. Tugasnya banyak sekali dikasih oleh guru. Ketika kalian mencoba tidak mengeluh, kalian kerjakan terus walaupun capek gitu kan. Tetap kalian kerjakan tapi lancar aja gitu kan. Kayak plong, nanti selesai dari itu baru mungkin alhamdulillah akhirnya selesai juga. Coba dari awal kalian sudah ngeluh, pasti rasa lelahnya itu bertambah-tambah. Dan masanya habis ngeluh, tugas nggak selesai-selesai. Nah, karena tidak sabar itu tadi gitu. Nah, juga orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bukan untuk orang meninggal saja dibaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ada yang tertimpa musibah atau ketika kita ditimpa musibah, kita mengucapkan itu petanda kalau memang semuanya itu berupa ujian bagi kita. Jadi nanti kalau ada yang ngucapin, umpamanya kita ditimpa musibah nih, ada yang ngucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jangan marah, itu karena ucapan ketika kita tertimpa musibah, bukan untuk orang yang meninggal saja. Sesungguhnya Allah akan menguji kaum muslimin dengan berbagai ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, ataupun mungkin termasuk bahan makanan ya, maksudnya ini. Dengan ujian ini, kaum muslimin menjadi umat yang kuat mentalnya, umat yang mempunyai keyakinan yang kokoh, jiwa yang tabah dan tahan uji. Sebenarnya ujian ini merupakan bentuk kasih sayang Allah lah kepada kita gitu.
Nah, ada yang ditanyakan dari ini? Ibu rasa sudah paham ya? Sebenarnya Allah memberikan ujian untuk menyingkap kualitas iman hamba-hambanya. Nah, ini juga sesuai dengan Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Mungkin kalian nanti bisa mencarinya gitu kan. Ini dan Allah juga memberikan suatu ujian pasti juga sesuai kesanggupan kita gitu. Ya. Kemudian, ujian keburukan yang Allah berikan kepada manusia hanya sedikit jika dibandingkan nikmat yang Allah berikan. Nah, ujian bukan untuk membinasakan kita, tetapi sekedar mengingatkan agar kita kembali ke jalan Allah. Ini juga ada penjelasannya, yaitu dalam Quran As-Sajdah, kalau nggak salah ya. Kalian bisa cek Quran Surah As-Sajdah ayat 22. Nah, jadi sebenarnya Allah memberikan ujian itu untuk untuk memberikan bahwa dia tuh sayang kepada kita gitu. Jarang kita mikirnya sebenarnya nikmat yang Allah kasih itu lebih banyak loh gitu kan, dibandingkan dengan ujian yang diberikan oleh Allah. Kita diberikan nikmat bernapas, nikmat anggota tubuh lengkap, dan masih banyak nikmat lainnya. Baiklah, ayat berikutnya yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 186. Ada yang ingin membacakan? Sepertinya tidak ada, jadi Ibu aja yang bacakan ya. Tapi lain kali harus berani gitu membacakan Al-Quran. Nanti bisa kalau ada bacaan yang salah bisa Ibu perbaiki. Ya, nanti lebih berani lagi ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bu, suaramu agak serak pula nih. Ya, batuk. Ya. Lanjut ya. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adza katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmin umur. Ibu lagi feel juga nih. Oke, artinya kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Maksudnya apa? Ayat ini mengandung pesan untuk kita tentang kemuliaan orang-orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan. Keniscayaan ujian akan diberlakukan pada diri dan harta setiap orang. Ujian pada diri seseorang bisa berupa mungkin sakit fisik, kelemahan, atau pembunuhan, peperangan, atau bentuk ujian fisik yang lain. Ujian dalam harta berupa kekurangan, kemelaratan, pencurian, perampokan mungkin, atau lain sebagainya. Nah, jadi begitu sesungguhnya setiap orang itu diuji gitu, dan kita patutnya bersyukur atas apa yang Allah ujikan kepada kita. Allah ingin melihat iman kita, melihat kita ini bisa nggak melawan iman itu dan tetap yakin bahwa Allah memberikan ini sebagai kasih sayangnya, bentuk kasih sayangnya kepada kita semua. Ya, pintar kalian ya. Nah, berikut Ibu ingin menayangkan sebuah video kepada kalian. Ingin lihat nggak videonya? Ya, bentar ya. Ini video tentang sabar, berkaitan tentang sabar juga. Nanti Ibu
tayangkan di proyektor. Kalian simak baik-baik ya. Lili, kamu pasti tidak percaya ini. Apa, Baba? Hari ini, Tata sedang belajar sabar. Oh ya? Iya, dia bilang dia tidak akan marah jika diganggu hari ini. Dan ia akan selalu mengalah. Begitu ya, Tata? Iya. Kalian boleh menguji kesabaranku. Aku akan tetap tenang. Permisi, Tata. Aku duluan ya. Tenang, tenang. Aku sabar. Oke, teman-teman. Silakan meluncur duluan. Ayo kita main ayunan. Ayo, ayo. Ya, tapi ayunannya cuma 2. Sebenarnya aku juga ingin main. Baiklah, aku mengalah. Kalian saja main duluan. Tata, kamu baik sekali hari ini. Aku juga tidak percaya. Ayo, Lili, kita berayun. Wuhuu. Kalian lapar tidak? Lumayan sih. Aku juga mulai lapar. Aku bawa bekal. Ayo, kita makan dulu. Loh, rotinya cuma 2. Aku harus ngalah lagi. Pasti bisa. Sabar, sabar. Aku tidak apa-apa. Kalian makan saja. Benarkah? Sebenarnya aku tidak selapar itu. Kamu mau berbagi denganku, Tata? Wow, aku tidak menyangka. Terima kasih, Lili. Harus kuakui, kamu hebat sekali hari ini, Tata. Iya, benar-benar sabar dan selalu mengalah. Iya, aku berhasil bersabar. Kalian mau tahu caranya? Iya, Tata. Bagaimana sih caranya? Begini, saat aku mulai merasa jengkel dan marah, aku tarik napas panjang. Dan ku tahan sambil berhitung sampai 3. 1, 2, 3. Lalu aku hembuskan napas lagi. Tiba-tiba saja, aku tidak marah lagi. Wow, ajaib sekali. Aku mau coba juga. Sini ku bantu. Au, itu sakit, Tata. Eits, coba tahan marahmu, Lili. Tarik napas panjang. 1, 2, 3. Hembuskan. Benar juga. Marahku langsung hilang. Terima kasih Tata sudah mengajari kami caranya bersabar. Sama-sama, Lili dan Baba. Yuk, sama-sama kita belajar menahan diri. Oke, Tata. Nah, seru nggak videonya? Nah, video tadi tuh menerangkan tentang sabar. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan dari video yang Ibu tayangkan tadi? Oke, Ahmad? Oh iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Ahmad. Iya. Video tadi menerangkan tentang Tata yang sedang belajar untuk sabar. Dia biasanya emosian kan, setiap sesuatu pengen marah gitu. Nah, pada suatu hari dia pengen menerapkan sikap sabar pada hari itu, belajar untuk sabar. Nah, si Lili sama Baba awalnya nggak percaya gitu kan, bisa nggak ya si Tata ini sabar gitu. Nah, setelah bermain seharian, barulah, wah kok bisa ya Tata sesabar ini, gimana sih tipsnya, gimana sih caranya? Ternyata
Tata ini punya cara jitu untuk menahan amarahnya tadi. Dia kesel, dia marah, cuman dia punya cara tersendiri. Ketika dia kesel, ketika dia marah, dia tarik napas terlebih dahulu, tarik napas, tahan selama 3 detik, terus hembuskan. Nah, setelah itu tiba-tiba nggak kesel lagi gitu. Itu cara Tata yang dilakukan si Tata. Nah, kita juga bisa melakukan cara itu, atau kita punya cara yang lain yang bisa meredam emosi kita ketika marah, ketika ditimpa musibah. Nah, mungkin itu kesimpulan dari video yang kita tonton tadi. Nah, Ibu pengen memberikan kalian sebuah gambar. Nanti setiap kelompok dapat satu gambar. Ibu bagi aja ya jadi 4 kelompok. Urutan ini sampai, ini udah 4 baris ya. 4 baris jejer. Ini baris ini kelompok 1, baris ini kelompok 2, baris ini kelompok 3, baris ini kelompok 4. Ini ada 4 gambar. Yang pertama yaitu ada gambar, kalau bahasa kitanya galodo ya. Kayak berita-berita hangat hari ini tentang bencana yang terjadi di Sumatera ya kan. Nah, ini kelompok 1, tolong analisis ya, ini musibah apa, terus gimana menurut kalian, dan gimana sih caranya sabar gitu dalam musibah ini, bagaimana cara kalian menyikapinya gitu ya. Ini kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2, ini ada tentang kebakaran. Terus kemudian ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Kelompok 4 ada tentang longsor ya. Kelompok 3 tentang banjir di sekolah ya. Nih. Ya, kelompok 3 ambil ke depan. Oke. Semua kelompok udah punya kertasnya masing-masing. Jadi Ibu minta kalian untuk analisis setiap gambar yang diberikan, setiap permasalahan yang ada di lembar masing-masing. Kalian boleh diskusi, mencari solusi dari masalah tersebut. Ya, dimulai. Boleh? Ada yang ingin ditanyakan? Ibu rasa udah paham ya maksud Ibu? Oke, baik. Kelompok 1 udah selesai. Boleh dibacakan ke depan kesimpulannya atau gimana cara sabarnya atau solusinya dari masalah tersebut. Ya, mantap sekali. Ya. Jadi kita ketika ada galodo gitu kan, kita yakin itu sebenarnya mungkin ujian buat kita, atau kita juga perlu introspeksi tadi ya. Mungkin kita melakukan sebuah kesalahan yang membuat atau kita membuat kerusakan mungkin ya. Kita yang membuat hutan-hutan di samping kita mungkin rusak dengan penebangan pohon sembarangan gitu. Ya. Jadi perlu perbaikan ke depannya lagi, jangan sembarangan juga. Bisa jadi itu sebenarnya bukan alami gitu ya. Alami dari memang pengen banjir bandangnya, tapi memang karena kita yang merusak lingkungan yang Allah kasih itu tadi gitu. Kita sebenarnya mencari musibah itu sendiri. Ya, kelompok 1 bagus. Kelompok 2? Belum. Jadi kelompok 3 aja dulu ya. Kelompok 3? Ya, baik. Semuanya keren-keren, bagus-bagus. Nah, nanti yang kelompok lainnya, semua kelompok silakan dikumpulkan hasil analisisnya ke depan. Ya, baik. Keren-keren semua. Ya, karena kalian udah kelas 3 juga. Kelas 3 MA, Madrasah Aliyah. Yang rasanya bentar lagi mau masuk kuliah tahun depan. Ya, Ibu rasa memang pintar-pintar semua gitu. Baik, apa yang bisa kalian simpulkan pada pembelajaran pada hari ini? Siapa menyimpulkan?
Oh, Tia, dipersilakan. Iya. Jadi kesimpulan yang kita dapat hari ini, berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Bisa jadi cobaan itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Dengan kita berpikir positif bahwa ini mungkin saja Allah sedang menguji iman kita, sebagaimana kita yakin bahwa Allah itu menyayangi kita gitu. Ini tuh bentuk kasih sayang dari Allah kepada kita. Nah, Ibu nanti Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda semuanya tentang makna hadis-hadis yang berkaitan tentang materi pada hari ini, yaitu tadi ada hadis dari Su'aib dan hadis riwayat Muslim dari Su'aib dan hadis riwayat Tirmizi dari Mus'ab bin Sa'ad, yaitu ada di buku cetak kalian masing-masing yang kalian pinjam dari perpus tadi. Nanti kalian pahami tentang dua hadis tersebut, karena kita cuma mempelajari dua ayat Al-Quran aja tadi ya. Nah, kalian pahami tentang dua hadis tersebut, kalian menjelaskan maksudnya, dan kalian tanggapilah tentang hadis-hadis tersebut menurut analisis kalian masing-masing. Nah, paham kan maksud Ibu? Oke. Materi selanjutnya, minggu depan kita membahas tentang menjaga kelestarian lingkungan. Nah, tadi juga sempat kita singgung tentang, yang kelompok 1 tadi ya, tidak boleh menebang pohon sembarangan gitu kan. Apalagi sampai banyak gitu kan digundul demi kepentingan pribadi, demi keuntungan sendiri tanpa memikirkan dampaknya gitu kan. Ini termasuk kepada materi selanjutnya, bisa dikaitkan juga nanti gitu. Jadi pertemuan pada hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini. Ibu ingin berpesan kepada kalian semua, apapun ujiannya, apapun cobaannya, mungkin cobaan kita, setiap kita bermacam-macam, mungkin ada yang sama, mungkin ada yang berbeda. Jangan pernah melihat, ujian dia mah cuma segitu aja gitu kan. Ujian kita gini, kenapa sih Allah nggak adil? Jangan mikir gitu. Allah memberikan ujian pastinya sesuai kesanggupan hambanya. Dengan ujian itu sebenarnya Allah sayang sama kita. Mungkin saja di balik ujian ini nanti ada hikmah yang Allah beri kepada kita. Mungkin aja nanti datang kebaikan yang banyak setelah kita melalui ujian ini ya. Jadi tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam melalui hidup kita. Nah, nanti kalau ada yang mau cerita juga sama Ibu, mungkin kalau nggak bisa cerita di kelas, bisa juga cari Ibu di ruangan Ibu. Ibu terima cerita dari Ananda semuanya, karena Ibu juga wali kelas di sini. Jadi apapun nanti masalah Ananda, boleh curhat sama Ibu, boleh itu. Mungkin Ibu bisa jadi pendengar yang baik buat kalian. Ibu juga bisa jadi mungkin cari solusi untuk mas kalian. Kalau mungkin kalian cuma ingin curhat aja, nggak apa-apa juga gitu. Ibu welcome, Ibu terima apapun itu kalian ingin curhat. Ibu ada tiap hari di sekolah. Paling Sabtu Ibu nggak ada, soalnya Sabtu Ibu nggak ngajar. Jadi Sabtu Ibu nggak di sekolah. Ibu bilang tiap hari tadi ya, padahal Sabtu nggak ada. Gimana sih Ibu nih gitu kan? Ya nanti Ibu dari Senin sampai Jumat ada di sekolah. Ya Ibu ngajar cuman, itu ada jadwal Ibu. Nanti Ibu, tahu lah kalian kan jadwal Ibu kan. Ya pokoknya tuh Ibu ada di ruangan. Kalau ada apa-apa nanti boleh cari Ibu. Ya semoga kalian paham semua ya apa materi-materi yang kita pelajari. Sampai jumpa minggu depan. Baik, kita akhiri dengan doa. Silakan Ketua mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan doa. Amin. Ya, terima kasih ya Ketua. Tolong diperhatikan itunya teman-temannya. Nanti kalau ada apa-apa bilang aja sama Ibu ya.
Baik, mungkin sekian pelajaran kita pada udah siang ya. Pada siang hari ini, Ibu mohon maaf mungkin ada salah kata dari Ibu atau menyinggung salah satu tadi ya, tentang mungkin ujiannya gini. Sebenarnya Ibu niatnya untuk memotivasi kita semua gitu, bahwa ini bentuk kasih sayang dari Allah. Mungkin sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Setelah ini kalian boleh istirahat karena bentar lagi, 1 menit lagi bel istirahat bunyi. Yang belum sarapan boleh sarapan. Mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit ya.